Shalom. Dalam rangka memperingati 40 tahun pengabdianku, maka izinkan saya, Pendeta Moren Rexli Simarmata, menceritakan kisah perjalanan panggilanku di ladang Tuhan 40 tahun yang silam. Saya waktu itu hanya kelas 1 SMA di kisaran, sekalipun naik ke kelas 2, namun dikarenakan masa paceklik dan pertanian yang gagal karena wabah memaksa saya tinggalkan bangku sekolah SMA tersebut. Selanjutnya saya mengikuti teman-teman cari kerja, mulai dari bertani, cari gajian harian, hingga belajar merantau. Pertama saya kerja di PT Parade Corporation, cabang Tanjung Balai, Asahan. Pada waktu kesempatan itu saya belajar mengendarai sepeda motor. Hanya beberapa bulan perusahaan tersebut tutup. Kemudian saya merantau ke Ajibata. Saat saya merantau ke Ajibata Parapat, awalnya menjadi kernek truk, bawa padi ke penggilingan padi. Masih di Ajibata, saya menjadi kernek kuli bangunan. Selanjutnya bekerja di mebel di CP Karya Giat. Disitulah saya belajar pertukangan mebel dan perabot. Tapi paling menyedihkan, gaji kami tidak ada dan hanya untuk makan saja. Sampai pada waktu Natal, kami pulang tidak bawa uang hasil kerja kami. Selanjutnya dari kampung saya diajak oleh teman-teman untuk bekerja ke truk ganda. Saya pun masuk bekerja sebagai BHL atau buruh harian lepas di PT Troganda Si Bisa Mengatur dengan gaji pada waktu itu Rp2.250 per hari. Namun sangat disayangkan, pada hari kedua saya dipecat dari pekerjaan tersebut. Saya tidak tahu alasan apa saya dipecat dan siapa nama dan apa jabatan orang yang memecat saya itu. Oleh seorang ibu sekampung, kasihan melihat saya pengangguran. Maka saya dimasukkan bekerja di pertukangan barak kebun Troganda yang kami sebut pertukangan Tinggi Sitorus. Masih di dalam kebun PT Troganda Si Bisa Mengatur tersebut. Awalnya saya diterima menjadi tukang masak. Namun setelah teruji dengan pengalaman bekerja di mebel sewaktu di Ajibata, maka saya diangkat menjadi kernek pertukangan. Namun saya bekerja hanya selama 2 minggu, dikarenakan saya harus pergi sekolah Alkitab ke Jawa. Pada waktu itu gaji saya hanya Rp28.000 selama 2 minggu. Awalnya pertukangan kami dikunjungi oleh 2 orang pendeta lulusan Siapin Majalengka, yaitu Pendeta Sahala Panggabean dan Pendeta Hermani orang Madura. Keduanya telah almarhum. Kedua orang ini punya andil dalam proses sejarah saya menjadi hamba Tuhan. Pada waktu itu orang ini mengunjungi Bapak Tinggi Sitorus yang adalah jemaat GPI Tangguk Bongkar Mandala, Medan, Sumatera Utara, yang waktu itu digembalakan oleh almarhum Pendeta Victor Edi Nainggolan. Saat mereka membuat KKR, saya begitu antusias. Mungkin karena alasan saya dilatar belakangi dari Gereja Pentakosta Indonesia. Bahkan saya di sana sudah sempat terlibat dalam pelayanan sekolah minggu dan kaum muda sewaktu di kampung di Batubara. Selama kurang lebih 3 hari mereka di Troganda, kami kebaktian terus dan saya ditunjuk memimpin pujian. Pada saat malam sebelum tidur, mereka menawarkan kepada saya untuk ikut seperti mereka dan harus sekolah Alkitab ke Jawa. Mereka menggunting sebuah alamat dari majalah sebesar kartu nama dan diserahkan ke saya serta mendoakan saya. Lalu besoknya mereka pulang ke Medan. Setelah 2 minggu pas hari gajian besar,
Maka saya pun menerima gaji. Yang saya terima pada waktu itu adalah Rp4.500 dari PT Turganda 2 hari kerja dan Rp28.000 dari pertukangan Tinggi Sitorus selama 2 minggu bekerja. Lalu saya pulang dan selanjutnya permisi kepada orang tua. Namun semua keluarga dan teman-teman saya, mereka tidak yakin kalau saya benar bisa berangkat ke Jakarta atau ke Jawa untuk sekolah pendeta. Pada waktu itu adalah kira-kira akhir Juni 1983. Dengan bermodalkan uang sekitar Rp20.000 di tangan, dengan pakaian sepasang di badan dan sepasang dalam tas ransel, kemudian berangkat ke Medan, ke GPI Tagub Bongkar Mandala Medan. Lalu oleh pendeta almarhum Victor Edi Nenggolan menasihati saya dan menguatkan. Saya disuruh ke Belawan dan tinggal di rumah Ibu Ance Boru Sembiring menunggu jadwal keberangkatan kapal penumpang. Namun sangat menyedihkan, uang saya tidak cukup untuk naik kapal penumpang. Maka disarankanlah saya naik kapal barang biar lebih murah ongkosnya. Karena menunggu jadwal kapal barang dan perjalanan selama 5 hari baru sampai di Tanjung Priuk, Jakarta, maka saya mengalami keterlambatan masuk Siapin Majalengka selama 2 minggu. Sementara Siapin buka pada tanggal 11 Juli 1983. 2 minggu kemudian saya baru sampai. Maka seingat saya, waktu itu sekitar tanggal 24 Juli 1983, saya pertama kali menginjakkan kaki di kampus Sekolah Alkitab Penyebaran Injil atau Siapin Majalengka pada angkatan ke-17, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan tanpa ada teman, hanya seorang diri dengan secari kertas alamat dan juga tanpa uang. Sisa uang dari gaji saya sampai di Majalengka hanya cukup membeli 10 buah buku tulis isi 32 lembar sampai saya bisa menyelesaikan pendidikan tingkat 1. Maka terhitung tanggal 24 Juli 1983 hingga saat ini, Juli 2023, sudah 40 tahun. Maka saya menyebutkan 40 tahun pengabdianku dan menuliskan kisah ini. Pada waktu itu ada juga teman saya yang terlambat 2 bulan, yaitu pendeta Thompson Sinaga. Sejak kami tinggalkan kampus Siapin Majalengka, tidak pernah jumpa lagi. Sampai suatu saat dalam perjalanannya mengunjungi saudaranya di Kandis, Riau. Sekitar bulan Mei 2020 yang lalu, kami bisa berjumpa kembali di Rantau Prapat. Sebenarnya saat saya sekolah Alkitab tersebut, saya tidak tahan, mau lari, mau gagal, karena harus puasa. Tidak ada siapa-siapaku dan tidak punya uang. Saya pernah sakit dan tidak berobat, hanya pasrah kepada Tuhan. Saya kurus, saya lemas, sama keluar mau lari, tetapi tidak tahu mau kemana dan tidak ada ongkos untuk lari. Sampai pada akhirnya, sekitar akhir Januari 1984, saya ditugaskan praktek di Kediri, tempat almarhum Pendeta Suwarno. Perjalanan naik bus 1 malam dari Cirebon ke Kediri, Jawa Timur. Untung Tante Tan mengasih ongkos busnya saja, namun tetap tidak ada uang di tangan. Ketika sampai di Kediri, saya tidak tahu alamat. Saya naik beca dan mencari alamat Pendeta Suwarno tersebut. Saya katakan sama tukang beca tersebut, nanti tunggu jumpa orang yang saya tuju, baru saya kasih ongkosnya, ya. Setelah benar jumpa, saya perkenalkan diri dan saya katakan, Om Suwarno,
tolong ongkos becak saya belum dibayar. Lalu beliau yang membayarnya. Saya praktek di Kediri hanya 6 bulan. Lalu saya pulang ke kampus dan melanjutkan praktek saya 6 bulan lagi di kampus Siapin Majalengka. Saat saya praktek di kampus Siapin, saya membantu kerja membangun kampus Siapin dengan modal pengalaman sewaktu dia Jibata Parapat dan Turganda. Suatu saat, masuklah pengusaha menanam saham atau membantu kampus Siapin Majalengka dengan peternakan ayam potong sebanyak 1.500 ekor. Namun terlebih dahulu, kami ada 3 orang di training. Namun yang dipercayakan mengelola peternakan tersebut adalah saya sendiri. Mulai dari broiler, belanja pakan, hingga penjualan ke Bandung. Pada waktu itu saya masih muda, namun sudah dipercaya mengendalikan usaha peternakan tersebut. Kemudian pada 11 Januari 1985, saya masuk tingkat 2, namun masih tetap pegang peternakan tersebut. Di pertengahan perkuliahan tingkat 2, datanglah surat dari orang tua atau 2 tahun setelah saya di kampus Siapin Majalengka. Orang tua saya mengirim surat lewat kantor pos mengatakan kalau bapak saya sudah sakit-sakitan dan tidak lama lagi usianya. Lalu berpesan agar saya menikah. Surat tersebut sampai di kantor dan disensor oleh staf Siapin. Pada waktu itu, staf Siapin itu juga adalah dosen kami. Tetapi karena surat itu dalam bahasa Batak, maka isinya tidak dimengerti oleh staf yang memeriksa surat itu. Kemudian saya dipanggil dan dikasih surat itu dibaca di depannya. Lalu saya terjemahkan, saya katakan kalau ayah saya sudah sakit-sakitan dan minta secepatnya saya menikah, agar sebelum dia meninggal sudah punya cucu. Karena bagi orang Batak adalah kebanggaan dan kemuliaan kalau sudah punya cucu meninggal, disebut sarimatua. Lalu saya keluar dari kantor membawa surat itu. Beberapa hari kemudian, saya coba menanyakan wanita-wanita teman sekolah saya. Ada 2 orang Batak, 2 orang Sunda, namun semuanya mentertawakan saya, mengejek, bahkan menghina dengan alasan saya belum punya pelayanan dan tidak ada pengalaman melayani. Sebulan kemudian saya dipanggil oleh staf yang membuka surat itu dan bertanya, apakah sudah ada yang dibilang orang tuamu itu? Saya katakan, tidak ada tante. Tidak ada yang mau sama saya, tante. Lalu saya memberanikan diri mengungkapkan permintaan orang tua saya itu kepadanya. Dan saya katakan, tante lah ya. Tante itu pun diam. Dalam pemahamanku, pada waktu itu kalau wanita diam, itu tanda setuju. Adapun nama staf kantor yang menerima surat saya itu, yang sekaligus adalah dosen saya, namanya Pendeta Sutipah Mulyadi, yang menjadi istri saya sekarang. Kemudian setelah itu, kami langsung menghadap Om Tan atau pimpinan Siapin dan menyatakan semua rencana kami, bahwa selesai tingkat 2, kami langsung menikah. Maka pada tanggal 11 Juli 1985, saya selesai sekolah kitab. Seminggu kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Juli 1985, kami menikah. Tanpa kehadiran orang tua kami kedua belah pihak, tanpa ada pesta atau resepsi. Acara pernikahan ini dapat dilihat dalam film The Journey Our Life. Selanjutnya, pada tanggal 7 Maret 1986, kami pulang naik bus ke kampung Pandomayu, Batubara, Sumatera Utara, memperkenalkan istri saya kepada orang tua, sekaligus mengadati dan mengangkatkan istri saya
menjadi buruh sagala. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1986 lahirlah anak saya yang pertama, dan sekitar sebulan berikutnya meninggallah ayah saya tersebut tanpa kami dapat hadiri pemakamannya. Setelah kami menikah, kami tinggal di kampus karena istri saya adalah dosen. Maka saya berpikir bagaimana supaya saya sebagai suami bisa menjadi imam dan dosen juga. Kemudian salah seorang dosen kami sakit keras, namanya Pendeta Eti dari Bandung, meminta tolong supaya pelajarannya ada yang meneruskan mengajar. Maka Tan memerintahkan kepada saya untuk mengajarkannya kepada murid Siapin. Itulah awalnya saya mengajar di angkatan 22. Pada angkatan berikutnya, pelajaran ini menjadi pegangan saya karena dosen tersebut telah meninggal dunia. Maka terhitung tahun 1986 sampai dengan 1991 saya diangkat menjadi dosen tetap di kampus Siapin Majalengka. Lalu saya berpikir bahwa untuk menjadi dosen yang handal, saya harus kuliah lagi. Maka mulai sekitar bulan April tahun 1988 sampai dengan September 1991, saya kuliah di GBC Jember, milik Pendeta I.N. Soriton dari GPDI Jember. Hingga saya dapat menyelesaikan program PGAK atau sederajat SMA, Bachelor of Theology, sarjana muda dengan gelar BTH, sarjana teologia atau strata 1 dengan gelar STH. Karena terpanggil menjadi gembala dan menggembalakan, maka kami memutuskan untuk tinggalkan kampus Siapin Majalengka dan merintis gereja baru. Mengapa harus rantau perapat? Pertanyaan yang indah. Awalnya kami berpikir untuk merintis di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, atau Jakarta, atau juga di Medan. Lalu saat libur perkuliahan, saya mengadakan penginjilan ke Sumatera, termasuk Troganda, tempat saya terpanggil menjadi hamba Tuhan melalui penginjilan. Maka saya teringat rantau perapat, karena sebelum ke Troganda harus singgah di kota Rantau Perapat. Saya melihat bahwa gereja kami belum ada mulai dari Asahan sampai ke Lebuhan Batu Raya, dan masih dapat dijangkau dengan daerah orang tua saya dari Batubara. Maka saya putuskan rantau perapat dan mencari rumah kontrakan, yang sekarang rumah tersebut sudah menjadi milik kami juga. Maka tepatnya pada tanggal 24 September 1991, kami pun tinggalkan kampus Siapin Majalengka, tinggalkan pekerjaan dosen, tinggalkan makan gaji. Pada waktu itu sudah 2 orang anak kami berangkat dengan iman ke Rantau Perapat, tanpa ada seseorang pun yang kami kenal di Rantau Perapat. Menetap di Rantau Perapat, menjadi orang Rantau Perapat hingga saat ini. Untuk melanjutkan mengetahui sejarah perintisan Gereja Penyebaran Injil di Rantau Perapat, silakan lihat film dokumenter dengan judul Perintisan GPI Rantau Perapat. Sebagai penutup kesaksian ini, saya membacakan firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupmu seperti yang dijanjikannya,
Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk masuk dan keluar. Demikian kisah ini dengan tema 40 tahun pengabdianku saya buat sebagai kenangan dan perenungan bagi keluargaku, anak-anakku, bahkan cucuku, jemaat, dan sahabat-sahabatku semua. Bila di kemudian hari saya tidak ada lagi, maka cerita ini dan beberapa film singkat dokumenter karya saya dapat diputar lagi. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhanku Yesus Kristus yang memanggil dan memilihku. Kiranya dialah yang melayakkan kami setia sampai mati. Tidak lupa salam hormat saya kepada sahabatku, Bapak Pendeta Insinyur Daniel Dianto Tanuwijaya, selaku ahli waris, mewakili keluarga besar Pendeta Dr. JN Tanuwijaya, selaku Bapak rohani kami, serta saksi utama dalam perjalanan saya Moren Rexli Simarmata dan istri saya Sutipah Mulyadi Borusagala menjadi hamba Tuhan. Rantau Perapat, 23 Juli 2023. Shalom, shalom, haleluya, amin.